ini yang kiri itu adalah yang diramalkan oleh lembaga ekonomi ternama ya di Inggris, Economic Intelligence Unit. Dia sudah punya proyeksi sampai 2024. Nah, kayak bentuk dari ekonomi Indonesia itu kayak gini sampai 2024. Jadi di 2020 kita drop gitu ya. Kemudian naik lagi dan kita tidak akan ke tren lama. Di kanan itu yang terjadi di tahun 98, coba bayangin. Kalau di tahun 98 lebih parah lagi nih. Jadi kita dropnya banyak ya, drop banyak, kemudian terus sampai sekarang itu sebenarnya kita tidak akan kembali lagi ke tren lama gitu ya. Nah, cuman memang kalau recovery itu didefinisikan sebagai berapa lama kita akan kembali ke tingkat aktivitas pre-resesi, ya ini kalau kita lihat misalkan yang dulu ya krisis moneter tahun 98 itu memerlukan waktu berapa tahun ini? Mungkin 5 tahun kali ya, 4 tahun 5 tahun supaya si aktivitas ekonomi itu kembali ke level sebelum krisis. Gitu ya. Nah, kalau krisis sekarang itu diproyeksikan nggak akan separah itu. Mungkin kita hanya perlu 1-2 tahun lagi, yang seperti gambar yang kiri ya, supaya economic activity kita itu kembali ke level sebelum krisis. Nah, pemulihan dari resesi itu tergantung dari beberapa faktor. Ya. Nah, faktor yang pertama tentu tidak akan terjadi pemulihan resesi kalau COVID-nya tertangani. Ini saya ilustrasikan dengan data terbaru dari mobilitas. Kalau kita lihat ya, di kuartal 2 kita relatif down mobilitas. Kemudian kita membaik, tapi kemudian kita drop lagi nih di 2 minggu terakhir. Ya. Sehingga ini biasanya proporsional dengan economic activity. Sehingga apa? Sehingga ini tidak baik buat recovery. Dan kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, ya, kalau kita lihat nih di negara lain, kita agak di bawah tuh. Ya. Taiwan, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura itu level mobilitas penduduknya sudah lebih baik dari Indonesia, sehingga recovery kita hanya lebih baik dari Filipina aja. Tapi negara-negara ini itu lebih baik dari Indonesia. Sehingga apa? Sehingga prospek recovery negara-negara di atas Indonesia itu lebih baik sebenarnya. Dan juga kalau kita tergantung sekali dengan keberhasilan vaksinasi. Jadi apa yang dilakukan Kang Prof. Kusnandi itu penting banget untuk ekonomi kita. Ditambah pemerintah kayaknya seolah-olah mengandalkan itu sekali gitu. Mengandalkan itu sekali gitu ya. Padahal masih ada resiko, belum 100%, juga timing. Timingnya juga kan kapan ini selesai semua divaksinasi itu kan butuh waktu yang lama. Nah, implikasi resesi itu sendiri gimana? Implikasi resesi itu ya banyak, tapi kalau boleh saya summary-kan beberapa poin ya. Yang pertama tentu GDP ya. Aktivitas ekonomi kita dibandingkan 2019 di tahun 2020 itu akan berkurang sekitar 1,6% selama setahun ya. Ya angkanya berarti ada declining economic activity. 1,6% itu kalau ditambahkan pertumbuhan penduduk dikurangkan itu berarti ada pengurangan kesejahteraan sebesar 1,6% ditambah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk kita antara 1 sampai 2%. Berarti ya 3%-an kita mengalami pengurangan kesejahteraan. Ya. 2,5%-an lah pengurangan kesejahteraan. Jadi akibat resesi ini. Kemudian pengangguran bertambah diperkirakan ya itu 3 juta orang penganggur baru. Ya, penganggur baru selama tahun 2020. Kemudian kemiskinan, ada yang memperkirakan bisa bertambah sampai 20 juta orang. Ini skenario paling parah. 20 juta orang. Ketimpangan juga bertambah karena dampak COVID dan dampak ekonomi krisis yang diakibatkan COVID itu lebih berdampak negatif kepada orang yang relatif miskin dan informal sektor dibandingkan kita-kita. Kalau kita relatif resilient ya, bisa kayak gini gitu. Nah, dan jangan lupa juga nama utang. Kita bakal nambah utang yang harus dibayar oleh anak cucu kita ya, entah siapa itu harus dibayar. Kita nambah utang. Jadi ini implikasi-implikasi dari resesi sekarang ya. Nambah utang untuk memitigasi kan. Nah, apa yang harus sebaiknya dilakukan? Itu pertama menurut saya kita selesaikan pandemi COVID-nya dulu sebelum yang lain-lain. Karena tanpa itu kita tidak mungkin full recovery. Ya. Dan yang perlu dicatat juga sekarang ini hindari kita put eggs in one basket. Jadi mengandalkan vaksinasi aja satu-satunya cara. Nah kalau vaksinasinya gagal gimana? Kita ada kontingensi nggak? Nah ini saya rasa ini penting. Terus sebaiknya kita mengoptimalkan stimulus itu dengan fokus ke perlindungan sosial. Karena ternyata banyak kajian yang menyatakan bahwa
selain bantuan sosial itu melindungi orang yang tidak terproteksi, dia lebih efektif menstimulus ekonominya. Jadi orang udah belanja karena kebutuhan kan belanja. Kalau uang dikasih ke orang yang nggak perlu belanja, emang nggak akan menstimulus ekonomi gitu. Jadi lebih baik ke orang yang beneran membutuhkan sebisa mungkin. Dan alhamdulillah sudah di pemerintah itu berbagai program pemulihan yang paling cepat disbursement-nya itu adalah ini. Jadi kita ada harapan di situ. Terus yang ketiga ya justru yang menurut saya juga harus diperhatikan adalah recovery-nya juga harus adil, jangan krisisnya. Nah, akibat dari krisis COVID ini, dampaknya kan nggak adil nih. Nah, setelah krisis, kemudian kita masukin recovery plan. Nah, recovery plan-nya juga sebaiknya harus adil. Karena kalau kita belajar dari pengalaman global crisis di Amerika, itu ketika pemerintah memberikan stimulus nih, Amerika memberikan stimulus, itu yang dapat CEO gitu ya, big bank, big business gitu ya. Sehingga recovery-nya menambah ketimpangan. Jadi kita jangan sampai juga membuat program stimulus itu ya, yang ternyata malah meningkatkan ketimpangan. Nah ini ada risiko seperti itu. Yang terakhir itu, ini yang menarik ya, kita bisa menjadikan krisis ini opportunity, karena kita bisa menambah kecepatan kita mengadopsi teknologi ya, seperti ini, Zooming dan lain-lain. Juga kita belajar mencatat kelemahan-kelemahan sistem proteksi sosial yang ada. Ya. Karena sistem proteksi sosial sebelum COVID itu hanya diarahkan kepada 30% termiskin, sementara sekarang itu dari 50%, lebih dari setengah orang Indonesia itu perlu bantuan. Nah, yang selebihnya ini kan nggak ada datanya, susah, database-nya nggak jelas, di mana orangnya apa, bank account-nya apa, itu agak jelas. Nah, kita banyak tambah sulam di situ. Nah, itu kita jadi catatan-catatan untuk kita perbaiki di masa yang akan datang itu. Nah, terakhir, kita sendiri apa yang harus dilakukan dalam konteks resesi ini? Kalau menurut saya, minimal kita jangan jadi bagian dari masalah, karena banyak orang yang jadi bagian dari masalah gitu, mengkampanyekan kita untuk new normal tanpa kehati-hatian, itu kan bagian dari masalah. Jadi ya kalau bisa kita stay home atau follow health protocol dengan baik, yaitu secara pribadi. Dan juga mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ya. Dan yang ketiga, menurut saya kita juga harus perkuat solidaritas sosial. Dan yang terakhir menurut saya, kita tetap perlu untuk kritik pemerintah sekeras-kerasnya, ya, dengan cara yang bagus, tetapi kita juga harus bantu pemerintah sekuat-kuatnya. It's not time lah to look at differences ya. Jadi saya tetap kritik sekeras-kerasnya dan kita bantu juga sebisanya.